Before we start the talk, I will pass to Professor Dr. Iwantono MPhil, our Vice Rector for Student and Alumni Affairs, to give opening speech regarding the webinar. Over to you, Prof. Iwan. Silakan, Terima Prof. kasih. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus suaranya? Bagus, Prof. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu untuk mengikuti webinar ya, presentasi ilmiah yang akan disampaikan oleh dua orang narasumber yang insya Allah sudah sangat kita familiar mengenal beliau ya. Yang pertama Profesor Dr. Erman Tahir. Beliau ini adalah dosen jurusan Fisika, Physics Department Rio University. Dan beliau ini termasuk yang paling aktif, paling banyak makalahnya atau jurnalnya ya. Bahkan yang paling tinggi nih indeks di Universitas Riau. Alhamdulillah beliau sekarang juga adalah koordinator program studi S1 Fisika di FMIPA Unri. Terima kasih Prof. Erman sudah hadir di tengah-tengah kita dan insya Allah akan memberikan share pengalamannya, kemudian beberapa hal terkait dengan riset yang beliau tekuni selama ini. Kemudian yang kedua adalah Asosiat Profesor Dr. Akrajas Ali Umar. Beliau juga sebetulnya warga kami nih, alumni Fisika FMIPA Unri, ya, Fisik Departemen Universitas Riau, yang sekarang sebagai lecturer dan researcher di Aiman UKM ya. Jadi beliau juga salah seorang peneliti yang sangat aktif, yang produktif, banyak sekali karya-karya ilmiahnya yang sudah dihasilkan. H-indeksnya kalau 3 tahun yang lalu saya tahunya 21, sekarang nggak tahu berapa nih H-indeksnya beliau. Udah 30, lebih dari 25 kali. 30. Apa? 30. Masya Allah. Masya Allah. Saya masih 9 ini. Kalau Pak Eman 14 ya? Alhamdulillah. Iya, Bro. Siap, Bro. 14 saya yang tertinggi di Unri Pak Prof Erman ini indeksnya. Dibandingkan dengan Prof Akrajas, Masya Allah 30. Artinya ini menunjukkan produktivitas dari penelitiannya, karya ilmiahnya yang dihasilkannya. Dan tentu saja saya juga tahu di UKM termasuk yang paling produktif juga beliau nih. Maka kita beruntung sekali hari ini bisa mendengarkan, bisa mengikuti talk-nya ya. Apa-apa yang sedang dikerjakan, apa yang sudah dihasilkan. Dan kami minta memang presentasinya terkait dengan generasi keempat ya, the fourth generation of sel surya, solar cells. Ini mudah-mudahan akan memberikan pemahaman kita, pengetahuan kita yang luas terkait dengan perkembangan sel surya, solar cell. Jadi kita beruntung sekali hari ini dua orang peneliti yang sangat aktif ya di bidang masing-masing. Kalau Prof. Erman ini di fisika karbon ya, karbon untuk superkapasitor yang juga banyak sekali karya ilmiah yang sudah dihasilkan. Bahkan tahun ini Q1-nya sudah banyak nih. Saya juga malu kadang-kadang kalau dibandingkan ke Prof. Erman ini. Ya itu aja. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir, sudah bisa mengikuti, bergabung dengan kami. Mudah-mudahan ini adalah event-event seperti ini bisa kita lanjutkan ya, sehingga sharing pengalaman, sharing pengetahuan itu bisa berlanjut. Dan kita juga bisa up to date mengikuti perkembangan penelitian di bidang nanomaterial. Dan sekali lagi kami atas nama pimpinan Universitas Riau mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah hadir, juga kepada Suratun yang sudah memfasilitasi, berinisiatif dan kemudian menghimpun ya kegiatan ini bisa berlangsung. Mudah-mudahan ini juga tertular ke grup-grup yang lain ini. Ya, terima kasih. Itu saja. Mohon maaf tidak ada yang kurang. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini webinar seri kedua
Nanomaterial Research Group dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Iwan, for the opening speech. For today's first session, we have Prof. Herman that will be talking about nanocarbon from biomass waste to supercapacitor devices. And at the second session, we have Prof. Akrajas Ali Umar that will be talking about perovskite for new generation of solar cell. If time permit, we will take 1 or 2 questions to each speaker to answer the question in the end of each session. Jadi yang pertama kita nanti akan mendengarkan talk yang akan disampaikan oleh Prof. Herman tentang nanocarbon from biomass waste to supercapacitor devices. Dan nanti jika Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Kita akan bacakan 1 atau 2 pertanyaan jika waktu masih memungkinkan setelah presenter selesai mempresentasikan talk-nya. So audience, please drop your question in the comment book if you have the question related to the webinar topic today. Before we start, I would like to introduce our first presenter, Prof. Dr. Herman Taher, MSc. Prof. Herman Taher received Bachelor in Physics from Universitas Riau in 1995, the Master of Science in Physics from Institut Teknologi Bandung in 2001, and PhD in Applied Physics from University Kebangsaan Malaysia in 2013. Currently, he is professor in the Department of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Riau. His research area is focusing on carbon electrode-based biomass waste for supercapacitor application. Besides as head of Material Physics and Nanotechnology Laboratory, he is currently appointed as head of Department of Physics for undergraduate studies. Now I will pass to Prof. Herman to share with us on nanocarbon from biomass waste to supercapacitor devices. Over to you, Prof. Herman. Silakan, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Dr. Sratun. Apakah suara saya cukup jelas didengar? Cukup, Prof. Oke, baik. Sebelumnya mohon izin dulu pada Bapak, Ibu, Saudara yang hadir sekalian untuk share dulu PPT ya, supaya nanti tidak bolak-balik ya. Ya, silakan, Prof. Coba share dulu. Oke, sekarang apa sudah kelihatan? Sudah, Prof. Cukup jelas ya? Iya. Baik, sebelumnya kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya juga hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan Nano Material Research Webinar seri kedua ini. Dengar dulu. Baik, saya teruskan. Ini ada tambahan, Bu. Kenapa Suratun agak bising sedikit, kenapa? Iya, sedang di mute sama hostnya. Ini mungkin kepada partisipan, kami juga meminta untuk mematikan sebentar mic-nya ya. Kita bagi laluan kepada pemateri kita hari ini untuk menyampaikan presentasinya. Mohon Bapak Ibu untuk mematikan. Ini keluar ya. Oke, silakan Prof. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Tadi saya ulang ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena memang kalau enggak kita agak bising gitu ya. Jadi tadi kita sudah sampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam ruang webinar seri kedua Nanomaterial Research Group nih. Sebelumnya saya mengucapkan juga terima kasih pada Prof. Iwan ya, yang sudah memberikan kesempatan pada kami gitu ya untuk menyampaikan apa-apa yang kita kerjakan. Sebenarnya hanya sharing informasi saja gitu. Nah, saya rasa Bapak Ibu yang hadir di sini semua mungkin mempunyai kemampuan yang lebih. Ya, ini kebetulan hari ini hanya giliran saja ya. Mungkin waktunya saya ditunjuk ya, saya coba sebisa saya. Dan untuk itu saya mohon izin, mudah-mudahan diberi kesempatan sehingga saya bisa menyampaikan apa yang bisa
hanya sekedar sharing informasi saja gitu ya. Oke, sebelumnya saya juga ucapkan sebenarnya tak banyak yang sudah bisa kita kerjakan dalam tema yang kita sampaikan ini, yaitu nanokarbon from biomass waste to supercapacitor device ya. Nah, sekali lagi tadi Dr. Suratun juga sampaikan bahwa ada peserta internasional, tapi saya minta maaf, saya mempersiapkan hari ini dengan PPT bahasa Indonesia, tapi mungkin juga campur-campur berbahasa Inggris. Tapi nanti kalau ada pertanyaan juga boleh ya. Kalau saya tidak bisa jawab bahasa Inggris, mungkin Dr. Suratun membantu saya gitu ya. Oke, baik. Judul yang kita angkat di sini, nanokarbon from biomass waste to supercapacitor device ya. Nah, sebenarnya apa yang akan kita ceritakan ini kita merujuk dulu beberapa, mungkin ada latar belakang, kemudian pengenalan lab kita, kemudian nanomaterialnya mungkin fokus pada nanofiber ya, dari bahan biomasa. Dan sedikit juga nanti kita singgung pada nanoseed mungkin ya. Kira-kira gitu, semacam outline yang bisa saya sampaikan dalam pagi ini. Oke, baik. Ini sedikit pengenalan saja. Kita itu bekerja di Laboratorium Fisika Material dan Nanoteknologi. Sebenarnya dalam grup ini juga ada divisinya Pak Iwan, Prof. Iwan ya. Tapi beliau fokus di solar cell, dan kita di tempat saya atau divisinya kami gitu, itu fokus tentang nanokarbon untuk aplikasi superkapasitor. Kemudian proyek terkini yang kita ada sekarang ini, ada beberapa proyek ya. Salah satunya WCR, World Class Research, itu didanai sampai 2022. Memang tidak banyak, sekitar 360 juta rupiah ya. Kemudian ada juga riset dasar ya. Ini didanai sampai lebih kurang 450 juta rupiah. Kemudian yang sudah berjalan itu juga ada PDUPT ya. Ini ada 300 juta rupiah. Memang tidak terlalu besar ya, tapi cukuplah untuk menghandle kegiatan di lab dan juga cukup untuk membantu aktivitas mahasiswa. Gitu ya. Nah, ini sedikit latar belakang. Jadi tadi Pak Iwan sudah sampaikan, terima kasih atas apa yang beliau sampaikan. Tapi sebenarnya apa yang kita dapatkan itu bukan hasil kerja kita sendiri ya. Saya misalnya rujuk dulu dari, kalau kita tengok Scopus dokumen memang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Prof. Arajas. Prof. Arajas mungkin sudah lebih dari ratusan. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa di awal-awal meneliti ya tahun 2010 itu publikasi pertama itu juga tidak lepas dari bantuan Prof. Arajas ya. Karena ini kita hasilkan pada waktu masih belajar di tingkat S3 di UKM, dan setelah saya 3 tahun belajar dengan Prof. Rahman, masih belum bisa publish, dan saya minta bantuan Prof. Arajas. Bagaimana nih Prof? Prof ngasih saran-saran, catatan, sampai juga bantu bikinkan papernya gitu ya. Nah, itulah paper kita pertama, Current Applied Physics tahun 2010 Q2 ya. Kemudian paper berikutnya juga kita dapatkan lagi paper dari Elektrokimia Akta Q1, itu juga bantuan Prof. Arajas. Bagaimana beliau bantu kita mengarahkan supaya kita bisa mengaplikasikan nanoplatinum pada interface antara current collector dan elektrolyt karbon untuk sel superkapasitor. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Prof. Arajas selama ini, dan sampai hari ini pun kita masih banyak juga kontak-kontak dengan beliau dan banyak juga menerima bantuan dan arahan. Terima kasih Prof. Arajas. Kalau kita tengok statistik ya, mungkin statistiknya turun naik juga ya, tapi semua itu ya dalam posisi keadaan yang tinggi puncak ini tidak lepas dari bantuan seluruh tim, khususnya di lab kita ada mahasiswa S2, ada Apriwandi, Saudara Agustino, dan beberapa mahasiswa S1. Lab kita setiap tahun rata-rata kita membantu lebih kurang 16 mahasiswa S1 atau undergraduate ya. Dan kemudian kita bikin catatan atau kewajiban bahwa mahasiswa lulus S1 itu harus publikasi dalam minimal kompren, tapi dengan kompren yang terindeks di Scopus ya. Dan itu dengan bantuan mahasiswa S1 dan seluruh mahasiswa S2 dan tim publikasi kita dapat peningkatan jumlah publikasi ya.
Nah, ini untuk kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih pada seluruh mahasiswa dan tim lab material kita ya. Ya, oke. Jadi tadi disampaikan sebenarnya kalau kita bicara di Indonesia itu ada semacam pemeringkatan peneliti dan dosen gitu ya. Jadi diperingkatkan dalam satu tempat yang kita sebut sebagai Sinta gitu ya. Dan kita kebetulan yang di Universitas Riau berada saat ini pada posisi nomor 1 gitu ya. Dan di Indonesia pun berada pada level 314 sekarang ya saat ini gitu ya. Dan ini tidak lepas dari bantuan seluruh tim mahasiswa kita. Terima kasih. Kemudian kita sebenarnya untuk memulai bekerja di bidang nanokarbon superkapasitor ini tidak lepas juga dari tempat ya. Kita ada tempat yang kecil, tidak terlalu besar juga, paling ukurannya ya sekitar 10 kali 4 meter. Dan di sini sedikit peralatan untuk penyiapan sampel kita sudah ada. Kita mulai kembangkan sendiri mulai dari tahun 2008 ya. Kemudian dengan beransur-ansur kita masih bolak-balik Malaysia dan alhamdulillah saat ini kita sudah bisa mandiri untuk penyediaan sampel. Dan saat ini untuk pengukuran sifat kapasitansi khususnya menggunakan cyclic voltammetry dan galvanostatic charge discharge kita sudah ada peralatannya dengan kita sediakan sendiri berkat bantuan staf kita Dr. Amondiananda Setiadi ya. Nah, yang lain itu kita kirim keluar ya. Oke, kira-kira ini tempat yang kita ada. Oke. Kenapa ya? Jadi kalau kita tengok statistik survei aktivitas terhadap superkapasitor itu sepertinya cukup meningkat ya. Dan peningkatannya kelihatan seperti eksponensial ya. Dan jadi dari gambar A ini kita tengok ya, ini data yang diambil dari laporan yang tercatat pada Google Scholar ya. Dan peningkatan publikasi baik berupa paper ya dan mungkin book chapter juga sepertinya eksponensial. Dan materi atau bahan yang dibicarakan dalam paper-paper itu yang paling banyak itu adalah elektroda. Elektroda itu khususnya bahan karbon seperti ditunjukkan oleh gambar B ini gitu ya. Dan ini sebagai alasan juga kenapa kita memilih karbon sebagai dasar acuan dalam pekerjaan yang kita lakukan. Oke, baik. Kemudian tak lepas dari itu, ternyata superkapasitor itu sendiri ya, cukup banyak aplikasi atau penerapannya ya. Mulai dari piranti-piranti atau device yang kecil gitu ya, sampai juga dengan peralatan-peralatan besar ya. Peralatan besar khususnya saat ini yang lagi banyak dikembangkan itu bagaimana kita membuat satu peralatan yang kita sebut misalnya bus kota. Bus kota itu digerakkan dengan menggunakan bantuan kombinasi antara baterai dan kapasitor. Jadi saat dijalankan atau memerlukan tenaga, dia melepaskan energi. Saat pengereman itu diusahakan ada penyimpanan. Penyimpanan yang cepat itu efektif mungkin diterapkan pada superkapasitor. Dan ini juga seperti pada kasus contoh yang lain seperti lift ya. Nah, ini juga sama kasusnya ya. Jadi semacam ada manajemen energi, proses charge dan discharge pada proses gerakan mekanik gitu ya. Oke gitu ya. Jadi itu juga merupakan alasan ya sehingga ini juga menjadi ladang pekerjaan yang menarik untuk terus dikembangkan. Dan ini kalau kita bandingkan ya dengan peralatan penyimpan lain atau piranti penyimpan lain ya, memang superkapasitor mempunyai kemampuan daya yang tidak begitu tinggi atau lebih rendah dibanding kapasitor. Tapi juga mempunyai kemampuan penyimpanan energi masih di bawah baterai. Gitu ya. Tapi kalau kita bisa kembangkan riset, superkapasitor bisa menuju baterai, gitu, atau mungkin juga bisa setelah dikembangkan sendiri-sendiri kemudian dikombinasikan dengan baterai, tentu akan menjadi satu piranti penyimpan yang kita bisa sebut mungkin super baterai ya, superkapasitor dan baterai. Dan ini menjadi dambaan kita semua atau dambaan masa depan dunia untuk mendapatkan piranti penyimpan yang efektif. Oke. Nah, secara umum, apa sih bedanya antara kapasitor, kemudian superkapasitor dan baterai? Ini ditunjukkan. Superkapasitor di sini kita gunakan simbol EDLC.
elektrochemical double layer superkapasitor gitu ya. Jadi yang bisa kita tengok itu bedanya dengan baterai tentu pada proses penyimpanan dan energi yang disimpan. Tapi yang jelas keunggulan lain yang kita miliki atau yang dimiliki oleh superkapasitor adalah waktu hidup yang relatif panjang ya. Karena siklusnya bisa sampai dibandingkan dengan baterai cukup besar karena biasanya memang murni elektrostatik ya. Oke gitu ya. Dan itu menjadi salah satu poin penting juga yang bisa kita gunakan untuk pengembangan riset superkapasitor ini gitu ya. Dan ini sedikit aja terkait dengan teori dasar seperti apa sebenarnya beda atau perbedaan antara kapasitor dan superkapasitor ya. Jadi kalau kita tengok dari gambar ini, bedanya itu sebenarnya di luasan permukaan ya. Di mana superkapasitor menggunakan elektroda dengan elektroda berpori sehingga kita dapatkan luas permukaan yang besar. Sehingga kalau kita hitung kapasitansi akan kita dapatkan tentu lebih besar dibandingkan dengan kapasitansi yang dihasilkan oleh tradisional kapasitor. Nah, artinya apa? Kunci kerja kita atau daerah kerja kita tentu bagaimana kita untuk meningkatkan luas permukaan. Salah satu juga kalau kita sudah tengok dari rumus sebelah ini, dan A dan D, poin penting yang lain adalah untuk meningkatkan kapasitas adalah bagaimana kita menekan atau memperkecil jarak antar muatan gitu ya. Dan itu yang digunakan atau prinsip ini yang digunakan pada superkapasitor karena jarak antar muatannya cukup kecil, biasanya dalam skala nano dan luas permukaannya yang sangat besar gitu ya. Nah, ini yang menjadi catatan kita sehingga poin penting itu tentu bagaimana juga meningkatkan luas permukaan ya. Dan ini sederhana saja proses cas dan discharge ya. Jadi saat kita berikan tegangan pada suatu piranti kapasitor atau superkapasitor terjadi pemisahan ion-ion ya. Karena kemudian ion-ion itu bergerak menuju kutub dengan muatan yang berlawanan. Setelah fully charge gitu ya atau charge yang lengkap, maka akan terjadi penyusunan muatan ya. Penyusunan muatan ini yang sering kita sebut electrical double layer. Dan makanya kita katakan di sini full elektrostatis ya, tidak ada reaksi kimia gitu ya. Maka proses charge dan discharge ini bisa berlangsung cepat. Nah, kemudian untuk proses discharge ya di sini tunjukkan kalaulah pengkutupan itu kita lawankan atau kita balikkan kutubnya, kemudian tentu ion yang sudah berdekatan dengan di suatu kutub itu akan keluar ya. Dan ini kita namakan proses discharge. Tadi kita katakan ini murni elektrostatis ya. Dan memang yang kita kerjakan sebenarnya yang murni elektrostatis. Oke, ini secara teori sedikit. Sebenarnya ada hubung kait antara ukuran pori dan ukuran ion gitu ya. Jadi dalam gambar ini ditunjukkan bahwa pada ini daerah 1, daerah 2 dan daerah 3. Daerah 1 ini ditunjukkan bahwa ada peningkatan ya dari daerah 1 kemudian kapasitansi turun ke daerah 2 dan naik tiba-tiba di daerah 3 gitu ya. Dan daerah 1 dan 2 3 ini dibedakan dari ukuran pori. Pada daerah 3 terlihat bahwa terjadi pengecilan atau pengurangan jarak antar muatan. Ini ditunjukkan pada model nomor 3 di bawah ini. Artinya semakin kecil D, tentu kapasitansi akan semakin besar ya. Dan ini ada istilah nanti digunakan model electric wire kapasitor ya. Kemudian di daerah 2 ya sebenarnya ada transisi ya dari daerah 1 gitu ya. Dan di daerah 2 ini kita bisa gunakan model yang kita sebut sebagai double cylinder kapasitor. Dan di daerah 1 ini tentu pandangan tradisional menggunakan model Helmholtz model ya, di mana ion masih bebas bergerak dan ada ion yang bergerak dan ada ion yang sudah membentuk pasangan. Dan ini kajian-kajian seperti ini penting kita lakukan bagaimana mengatur-atur ukuran pori sehingga sesuai dengan ukuran ion. Ya. Ini tadi model yang terkait ya, ini Helmholtz model. Kemudian ini double layer
silinder kapasitor, ini kapasitor elektrik wire kapasitor ya. Oke, sebenarnya banyak juga kajian yang bisa kita kaitkan. Prestasi superkapasitor bisa dihubungkan juga berhubungan erat dengan elektrolit yang digunakan ya. Jadi misalnya kalau kita bicara kapasitan ya, kapasitan tentu ini berhubungan juga dengan ukuran ion dan kesesuaian ion dan ukuran pori gitu ya. Kalau kita bicara energi, nah ini berkaitan dengan proses konsentrasi dan electrochemical stabil ya, stability electrochemical ya. Dan lain-lain misalnya tahanan. Tahanan itu terkait juga dengan konduktivitas ion, kemudian mobilitas ion dan juga terkait dengan viskositas ya. Dan artinya apa? Penting juga memperhatikan ion. Dari jenis ion apa yang kita pakai ya. Nah, secara umum kalau kita bagi elektrolit yang digunakan itu ada liquid elektrolit ya. Liquid elektrolit pun bisa kita bagi dalam kelompok aqueous dan non aqueous ya. Aqueous ini tentu elektrolit yang berdasarkan air ya, seperti H2SO4, kemudian juga KOH dan yang lainnya gitu ya. Sedangkan non aqueous ya, tentu misalnya seperti organik, elektrolit dan sebagainya. Kita masih pada skala aqueous elektrolit ya, masih karena memang ada keterbatasan alat yang diperlukan sehingga kita tidak bisa menggunakan non aqueous dan yang lain di sebelahnya ini gitu ya. Oke gitu ya. Kemudian catatan lain juga sebenarnya kita harus perhatikan juga terkait dengan konduktivitas dan juga dengan densitas dan ukuran voltase yang bisa dipakai. Nah, kalau kita menggunakan aqueous elektrolit itu biasanya masih dalam jendela potensial yang masih dapat kita akses itu sampai 1 volt. Dan kalau kita gunakan organik elektrolit yang lain, misalnya organik elektrolit itu bisa lebih ditingkatkan. Tapi memang tadi kami sampaikan masih ada keterbatasan di peralatan di tempat kami, maka kami hanya banyak menggunakan elektrolit aqueous dan jendela potensial yang masih rendah, sehingga energi yang dihasilkan pun tentu relatif rendah. Oke, gitu ya. Dan ini sama, ini saya lewatkan saja. Dan ini juga contoh-contoh macam-macam bahan biomasa yang dipakai. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa variabel utama yang mempengaruhi sifat kapasitansi itu adalah luas permukaan. Ya. Luas permukaan biasanya berkorelasi dengan kapasitansi yang dihasilkan. Kira-kira itu. Nah, artinya apa? Kita harus ada upaya bagaimana membuat keseimbangan antara ukuran pori, luas permukaan, dan konduktivitas. Secara wajar, normal, kita ketahui, kalaulah luas permukaan tinggi, porinya banyak, atau sehingga tentulah konduktivitas satu bahan itu akan turun. Dan sebaliknya, ya, kalau konduktivitasnya naik, tentu luas permukaan dan ukuran pori itu akan menjadi minimal, gitu ya, kurang, gitu ya. Dan perlu juga kita pelajari satu poin penting juga yang harus kita bicarakan, bagaimana kita membuat keseimbangan antara sifat pori dan konduktivitas. Ya. Nah ini bentuk tradisional model karbon elektroda yang dipakai. Artinya kita siapkan bahan karbon dari bahan biomasa, kemudian kita dalam proses pembuatan elektroda kita gunakan binder. Ya. Kita gunakan binder. Dan seperti biasa tentu akan ada masalah saat kita memakai binder. Artinya apa? Tentu binder akan menyebabkan sifat isolasi atau penebat ya. Tentu juga akan mengurangi proses ion atau difusi ion ke dalam pori gitu ya. Oke, jadi poin penting di sini juga yang ingin kita terapkan, kita memilih pembuatan elektroda kita tanpa menggunakan perekat. Karena binder bersifat negatif, kita buang binder atau kita elakkan penggunaan binder dengan memilih pembuatan elektroda tanpa menggunakan bahan perekat. Ya. Sebenarnya apa proses standar dalam pembuatan elektroda karbon itu ya menggunakan furnace, kemudian divariasikan, bisa divariasikan pada suhu karbonisasi, aktivasi, dan juga mungkin bisa divariasikan pada pembuatan elektroda menggunakan variasi pengaktifan kimia gitu ya. Ini di bawah ini peralatan sederhana yang kita punya di lab kita ya. Buatan Indonesia saja, buatan Bandung ya, Cipayuntek mereknya ya. Mereknya pun tak terkenal ya.
Tapi dengan ini kita bisa bekerja, sebisanya kita bisa bekerja. Nah, dari apa yang kita pikirkan tadi ya, ada catatan-catatan penting yang bisa kita sampaikan. Yang pertama tentu standar data yang kita miliki ya, tentu tidak sama dengan pekerjaan teman-teman yang lain di bidang ini. Kita buat elektroda kita dalam bentuk pelet sehingga kita harus bisa menghitung juga densitasnya. Gitu. Kemudian tambahan informasi, kita dapatkan juga informasi seperti apa morfologi permukaan, seperti apa los permukaan, ya. Kemudian juga kita tinjau juga misalnya sifat kristalinnya seperti apa, sebenarnya tentu karbonnya amorf gitu ya. Kemudian juga kita gunakan data standar yang lainnya, termografimetri, dan kita hitung sifat kapasitansi menggunakan kapasitansi, ya, spesifik kapasitan menggunakan metode CV dan galvanostatic charge discharge. Sedangkan EIS, electrochemical impedance spectroscopy, kita belum punya gitu ya. Pentingnya data TGA misalnya di gambar ini ditunjukkan, khususnya penentuan data DTG ya. DTG kita dapatkan puncak pada saat kita mengukur temperatur terhadap pengurangan massa, kita dapatkan puncak, dari mana puncak ini menunjukkan laju pembuangan atau laju pelepasan bahan yang non karbon itu optimal. Dan laju ini kita pakai sebagai temperatur tahan ya saat kita melakukan proses karbonisasi dan aktivasi, sehingga diharapkan kandungan karbon yang kita hasilkan bisa optimal atau bisa lebih murni gitu ya. Dan ini tadi sudah kita sampaikan ciri-ciri utama kalau kita mengukur menggunakan cyclic voltammetry, datanya seperti ini, lebih kurang seperti daun atau segi 4 gitu. Kemudian kalau panostatik datanya seperti segitiga seperti ini, dan impedance spektroskopi datanya seperti yang ditampilkan di bawah ini. Gitu ya. Oke. Dari 3 teknik pengukuran utama tadi, sebenarnya ada keuntungan dan kerugian juga ya. Tapi secara umum, dengan menggunakan CV dan GCD, kita dapat menentukan sifat kapasitansi spesifik. Kemudian kita bisa dapat menentukan juga sebenarnya dengan GCD itu dapat menentukan tahanan sel juga, di samping energi dan daya. Ya. Ini data luas permukaan ya. Ini biasanya kalau model 1 kita dapatkan data kita dalam bentuk dominan mikropori. Kemudian model 4 yaitu campuran meso dan mikropori, dan biasanya yang kita cari adalah yang di poin 4 ini, model 4 ini, di mana kita dapatkan data campuran meso dan mikropori sehingga kita akan dapatkan energi dan daya yang optimal. Ini standar yang kita kerjakan di lab kita ya, menggunakan tadi kita sebut teknik tanpa perekat. Jadi caranya pertama kali tentu bahan biomasa kita prakarbonisasi, kemudian kita milling, kita ayak, dan kita cetak, kita tekan gitu ya. Setelah itu kita karbonisasi dan aktivasi. Artinya partikel yang sudah kita haluskan, setelah itu kita tekan, mudah-mudahan bahan biomasa tersebut akan mempunyai sifat merekat dengan sendirinya, atau sifat merekat alami gitu ya. Oke, dan ini sedikit peralatan yang ada di lab kita yang tadi kita ceritakan dari proses. Nah, ini masih di Malaysia ya, tapi yang di tempat kita sudah kita buat. Sekarang data ini masih gambar di Malaysia. Dan ini juga furnace di Malaysia, tapi kita juga sudah ada furnace kita sendiri gitu ya. Langkah-langkah inilah yang kita modifikasi sehingga kita akan mendapatkan sifat kapasitansi yang lebih optimal. Oke, dan ini sel kita selnya biasa saja sederhana gitu ya. Kita gunakan separator dari membran kulit telur ya, dan selnya masih relatif sederhana. Kita belum mempunyai sel yang bagus gitu ya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk waktu yang panjang. Jadi sel kita pun masih relatif sederhana, hanya sekedar sel uji saja. Oke, ini saya lewat saja karena saya lewat ya. Tadi kenapa memilih membran kulit telur ya, sudah kita uji, dan dari uji yang kita lakukan itu artinya ini cukup layak dipakai gitu ya. Daripada kita membeli separator yang buatan ya, dan harganya relatif juga mahal ya. Kita pakai bahan alam yang ada di tempat kita saja. Ini saya lewat. Satu lagi tadi di awal kita sudah sampaikan, kita hari ini akan bicara tentang carbon fiber ya, nano carbon fiber. Kenapa memilih ini gitu ya? Jadi poinnya kalau kita gunakan carbon fiber, ternyata dia menghasilkan
sifat daya yang sedikit lebih tinggi ya energi yang lebih tinggi daripada superkapasitor biasa atau menggunakan elektroda tradisional. Makanya kita memilih dalam kajian hari ini adalah penggunaan karbon nanofiber ya. Kenapa gitu ya? Yang pertama tentu high surface area ya, permukaannya tinggi. Kemudian porinya bisa dikontrol, meso dan mikro. Ya, meso dan mikro. Arti meso ini pori berada pada rank 2 sampai 50 nano. Kemudian mikro itu di bawah 2 nano diameternya ya. Tentu juga konduktivitas yang baik ya, khususnya tentu sepanjang fiber ya. Ya, sepanjang fiber tentu akan mempunyai konduktivitas elektron yang baik gitu ya. Dan seperti biasa sebenarnya dari bahan biomasa kita tinggal bakar saja, misalnya contoh di sebelah ini, kayu dibakar, kemudian tentu akan kita dapatkan nanokarbon. Kira-kira seperti itu proses sederhananya gitu ya. Oke. Kemudian yang penting lagi kita bicarakan kenapa tadi pemilihan nanokarbon itu, khususnya karbon fiber itu mempunyai sifat-sifat yang lebih baik dibandingkan dengan aktivasi karbon biasa gitu ya. Yang pertama tentu mempunyai electrical conductivity yang tinggi, kemudian juga ion conductivity yang tinggi ya, dibanding dengan gambar sebelah ini. Karena antar partikel tentu akan ada tahanan-tahanan, dan ini tentu akan menambah atau memperbesar hambatan pergerakan elektron. Dan bentuknya yang tidak teratur tentu akan memberikan juga hambatan pada pergerakan ion. Kira-kira gitu, sehingga pemilihan nanofiber ini cukup baik kita kembangkan. Secara biasa atau secara tradisional sebenarnya bagaimana kita mendapatkan nanokarbon dari bahan biomasa atau nanofiber dari bahan biomasa? Sebenarnya bahan biomasa disusun dengan struktur seperti ini, ada lignin, ada selulosa, kemudian ada hemiselulose ya. Jadi nanofiber yang kita harapkan itu sebenarnya berasal dari selulose ini atau nanoselulose ya. Tentu setelah kita proses aktivasi dan karbonisasi, harapannya ikatan ligninnya lepas, ya. Kemudian yang kita dapatkan nanofiber selulose, nanofiber yang berasal dari bahan selulosa. Nah ini dalam kajian kita terbaru, ya, dalam 1-2 tahun terakhir ini kita coba mendapatkan nanofiber dari bahan biomasa sederhana. Ya, misalnya kita gunakan batang pisang, kemudian kita gunakan mahkota nanas, ya, kemudian batang ubi, kemudian sabut pinang, ya. Ada juga daun pucuk merah. Pucuk merah ini semacam tanaman hias yang lagi ngetren juga di kampus kita gitu ya. Kalau kita jalan dari gerbang SM Amin, itu rata-rata di tengah jalan itu ditanami pohon hias pucuk merah. Nah, satu lagi kulit jengkol ya. Kulit jengkol ini merupakan makanan khas orang kita lah gitu ya. Nah, kita makan buahnya tapi kulitnya dibuang. Ini bisa kita manfaatkan juga ya. Dan yang lain itu peruntikus, ya, ini semacam rumput di daerah rawa. Dan yang lain kita coba juga menggunakan daun akasia. Gitu ya. Dari macam-macam biomasa ini kita dapatkan struktur fiber yang kira-kira seperti ini ya. Dari batang pisang kita dapatkan, memang kita dapatkan nanofiber ya. Kemudian peruntikus, kemudian sabut pinang ya, dan kulit jengkol, daun pucuk merah dan daun akasia. Daun akasia menunjukkan kualitas fiber yang cukup baik, gitu ya, kerapatan yang tinggi ya, dan dibandingkan dengan beberapa yang lain. Tapi dalam kajian ini kita masih belum bisa mengoptimalkan kerapatan fiber ini dikaitkan dengan nilai performansi sel superkapasitornya. Gitu ya. Tapi secara umum kita sudah dapat tunjukkan bahwa dari bahan biomasa tadi kita bisa memperoleh karbon nanofiber. Oke. Ini sama juga dari nanas, daun ketapang, dan mahkota nanas ya. Kemudian dari macam-macam yang dari beberapa sampel tadi kita dapatkan juga bahwa karbon nanofiber itu ada yang hollow fiber juga ya. Misalnya kita dapatkan dari bahan kulit jengkol atau kita dapatkan juga dari daun akasia ya. Hollow fiber tentu mempunyai pengaruh positif juga dalam proses charge dan discharge ya. Karena tentu ion akan bisa bergerak di permukaan dan di dalam lubangnya itu gitu ya. Dan ini yang lain ya, kita dapatkan struktur nanosit ya. Misalnya kita dapatkan nanosit dari batang ubi, ini juga dari pucuk merah, dan ini dari daun ketapang ya. Oke, dari ini kita dapatkan menghitung performansi kapasitor yang dihasilkan kira-kira dalam rentang masih belum terlalu tinggi,
kita dapatkan maksimal itu masih dalam 213 farad dan energi sekitar 29 watt hour per kilogram ya. Daya ya, dan ini kita temukan pada tanaman atau biomasa kulit jengkol gitu. Oke, kira-kira itu yang bisa sampaikan. Ini berikut daftar publikasi kita tahun ini. Ada beberapa paper yang kita hasilkan. Ya memang kita sampaikan di sini nanofiber ya. Misalnya di sini kita dapatkan dari daun akasia, kemudian ini dari batang ubi, ya ini juga dari bagian batang ubi yang kita publikasi di jurnal yang ya lumayan baik lah gitu ya. Oke, ini juga, dan berikut di bawah juga beberapa hasil kita yang dikerjakan hasil kerja keras mahasiswa ya. Kemudian tentu kita mengucapkan terima kasih pada DRPM Dikti yang telah memberikan bantuan pendanaan. Mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Prof. Erman atas penyampaian yang sangat menarik berkaitan dengan elektroda karbon berbasis limbah biomasa untuk aplikasi sel superkapasitor. Sebelumnya saya juga ingin menyapa Prof. Akraja Salih Umar yang telah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Prof. Akraja. Ya, Waalaikumsalam semuanya Pak Prof. Herman, Prof. Iwantono. Senang berjumpa di sini. Assalamualaikum sekali lagi. Ya, salam Prof. Sehat Prof. Alhamdulillah, siapa? Alhamdulillah. Baik, apakah ada pertanyaan dari audiens mengenai topik nanokarbon? Kita masih ada waktu sampai 9.45 untuk sesi Prof. Herman. Jika ada, silakan disampaikan. Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan dari audiens, saya izin bertanya Prof. Herman. Ya, silakan. Di slide ada ditampilkan ada nanofiber, nanoseed, hollow fiber, dan lain sebagainya. Itu untuk mendapatkan morfologi yang begitu, apakah ada perlakuan khusus, misalnya waktu karbonisasi atau suhu karbonisasinya, atau memang itu karakteristik atau ciri khas dari masing-masing bahan biomasa? Ya, pertanyaan yang bagus sekali, Dr. Suratun ya. Jadi sebenarnya tentu karakteristik bahannya. Jadi ya, tugas sebenarnya yang kita kerjakan itu sebenarnya hanya tinggal seleksi bahan ya. Bahan mana yang kemungkinan besar akan menghasilkan bentuk yang seperti yang kita inginkan. Tapi memang dalam proses pengerjaannya, kalau kita tidak hati-hati, bahan yang seharusnya kita dapatkan nanofiber, fibernya bisa hancur gitu ya. Kalau terlalu banyak mungkin proses aktivasinya atau bahan aktivator yang digunakan. Dalam kasus yang kita kerjakan ini, kita relatif menggunakan presentasi aktivator yang dalam jumlah yang rendah. Sehingga karbon yang kita dapatkan, strukturnya masih terjaga. Mungkin gitu, Dr. Skatan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Prof. Herman, atas presentasi dan jawabannya. Oke, ada pertanyaan dari Dr. Marlia dari UTHM. Salam, Prof. Herman. Oke, pertama dari Dr. Amna dari Pakistan atau dari Istanbul, Turki. Do you have prepared activated carbon from different biomass? Ya, apakah ada bermacam-macam biomass yang disediakan, Prof? Oh iya, tapi minta maaf saja bahasa Indonesia ya. Ya, kita menyediakan macam-macam bahan aktivasi karbon dari macam-macam biomasa. Tapi yang kita tunjukkan hari ini khususnya yang menghasilkan struktur nanofiber itu saja ya, dan nanoseed. Selainnya pada penelitian kita sebelumnya kita sudah gunakan macam-macam ya. Dan memang hari ini tidak ditampilkan. Kira-kira gitu. Oke, ya. Terima kasih, Prof. Ya, Dr. Amna. Yeah, Prof. Herman have prepared several type biomass for supercapacitor. Thank you, Prof. Amna, for the question. And then we have Dr. Malia from UTHM. Bagaimana proses pelekatan antara karbon dengan bahan biomass, Prof? Ya, itu tadi yang kita sampaikan. Kita coba gunakan
atau mencari sifat dari macam-macam biomasa yang kita pakai, dia harus mempunyai sifat merekat alami. Nah, ini memang yang diajarkan oleh Prof saya, Prof Rahman di Malaysia. Sampai sekarang saya tidak merubahnya itu, gitu ya. Sebenarnya bahan-bahan biomasa tertentu, kalau partikelnya kita buat ukurannya tertentu, kemudian kita tekan pada tekanan tertentu, sifat suam merekatnya akan muncul. Jadi tidak perlu ditambah bahan perekat. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Kemudian ada pertanyaan dari Heriani. Luas permukaan karbon aktif tertinggi berapa, Prof? Yang berhasil didapatkan? Oke, ya pertanyaannya bagus sekali ya. Karena luas permukaan tentu berhubung kait dengan sifat kapasitansinya. Kita yang tertinggi juga tidak terlalu tinggi. Yang maksimum sepanjang pengetahuan saya yang baru kita dapatkan di lab itu, karena memang luas permukaannya rendah, bahan aktivatornya rendah gitu ya, konsentrasinya rendah, baru 1.200 maksimal nggak salah. Itu kita dapat dari bahan pucuk merah. Karena kalau kita tingkatkan luas permukaan, tentu konduktivitasnya turun. Mungkin juga sifat fibernya itu hilang gitu ya, atau mungkin fibernya tentu menjadi putus ya. Kalau pori sepanjang keliling fibernya itu menjadi banyak, tentulah pori ini akan menjadi retakan, fibernya tentu akan hilang. Gitu ya, Dr. Seraton. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Kemudian ada satu lagi mungkin pertanyaan. Jadi jika Bapak Ibu akan ada pertanyaan lagi, nanti silakan berhubungan langsung dengan Prof. Herman ya berkaitan dengan topik ini. Jadi kita masih ada waktu 3 menit. Pertanyaan terakhir untuk Prof. Herman. Bagaimana kita membangun riset yang unggul dengan peralatan yang sederhana, Prof? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi ini dari siapa nih pertanyaannya? Dari Bu Fepi, Prof. Bu Fepi. Baik, Bu Fepi, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi saya sudah ceritakan, mula-mula kita banyak belajar dari UKM Malaysia. Tadi khususnya saya juga ceritakan juga bagaimana saya mula-mula belajar buat paper. Yang ngajarkan itu Prof Rajas ya. Itu saya masih ingat tahun 2010, Current Applied Physics. Terima kasih Prof. Ya. Kemudian juga saya dibantu Prof Rajas juga ya, membuat paper lagi elektrokimikata. Itu bagaimana kita menerapkan nanoplatinum sebagai interface antara pengumpul arus dan elektroda ya. Artinya mula-mula ya bekerja sama dulu. Ya, yang tentu kita belajar pada orang yang lebih mumpuni ya. Kemudian berangsur-angsur kita coba mandiri dengan peralatan-peralatan yang sederhana ataupun juga menggunakan sampel-sampel yang relatif murah. Karena kalau kita menggunakan sampel yang mahal di Indonesia ini agak berat juga ya. Sampel yang mahal ujung-ujungnya apa? Peralatan yang mahal. Peralatan yang mahal ujung-ujungnya tentu biaya pengukuran dan peralatan pengukuran yang mahal juga. Maka kita memilih sampel kita adalah apa? Limbah-limbah saja, sampah-sampah atau mungkin saruk gitu ya Prof Rajas ya. Oke gitu Dr. Seratun ya. Baik, terima kasih Prof. Herman atas waktu yang diluangkan untuk menyampaikan materi, juga atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan audiens. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Herman. Oke, saya stop share dulu ya. Oke, baik Dr. Seratun, terima kasih. Oke, sama-sama Prof. Terima kasih kembali. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali karena waktu kita yang sangat terbatas, jadi saya tidak bisa membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin nanti kalau misalnya masih ada waktu di akhir sesi atau ini kita bisa buka kembali. Dan jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai topik ini, mungkin silakan bisa berhubung dengan kedua pemateri kita pada hari ini langsung. Baik, selanjutnya kita masuk sesi yang kedua, yaitu Perovskite for New Generation of Solar Cell yang akan disampaikan oleh Associate Prof. Dr. Akrajas Ali Umar dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya akan bacakan terlebih dahulu biografi singkat beliau. Prof. Akrajas Ali Umar memperoleh gelar sarjana sains dalam bidang fisika dari Universitas Riau pada tahun 1996 dan Doktor of Philosophy dalam bidang fisik dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2004. Selanjutnya, beliau menjadi postdoctoral fellow di Kyoto University dari tahun 2004 hingga 2007.
beliau bergabung sebagai senior lecturer di Institute of Microengineering and Nanoelectronics University Kebangsaan Malaysia pada tahun 2008, dan sejak tahun 2011 hingga sekarang beliau merupakan Associate Prof di Institute of Microengineering and Nanoelectronics UKM. Prof. Akraja sangat aktif dalam kegiatan riset seperti dalam bidang nanomaterial engineering for energy conversion dan lain sebagainya. Hingga saat ini beliau memiliki hash index Scopus sebanyak 30 dengan lebih dari 3.000 jumlah citation. Selanjutnya kami persilakan kepada Prof. Akraja Salih Umar untuk menyampaikan presentasinya berkaitan dengan perovskite for new generation of solar cell. Silakan Prof. Akraja. Oke, terima kasih Dr. Suratun. Dan pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada organizer, mungkin kepada Pak Iwan, juga senang jumpa Pak Herman di sini. Ya, mungkin saya akan berbahasa Indonesia saja, walaupun saya tengok ada Dr. Amna di sini. Harap mungkin boleh mengikuti saja. Pertama sekali saya mau komen tadi pas Pak Herman cakap, ikut campur dengan bahasa Indonesia sedikit. Sebetulnya data Pak Herman sudah bagus, dan saya cuma ibarat orang main bola, saya tinggal membantu menggolkan saja. Sebetulnya Pak Herman sudah membawa bola itu dari gawang lagi ke gawang. Jadi saya tinggal membantu saja. Jadi memang papernya sudah bagus. Jadi alhamdulillah kerjasama kita dengan Pak Herman dulu dapat jurnal yang bagus, seperti elektrokimia yang Q1 itu. Ya. Saya rasa karya fisik sekarang juga sudah Q1, insyaAllah. Oke, mungkin juga salam kepada Pak Iwan, saya tak nampak hari ini mungkin ada hadir ya. Kemudian ya sebetulnya judul yang akan saya berikan hari ini agak berlainan dengan apa yang sudah diberitahu tadi. Ya lebih kurang sebetulnya kita sedang membangun atau membuat sebuah sistem perovskite solar cell untuk meningkatkan performa. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu berapa waktu saya punya ini, Dr. Suratun? 2 jam, 3 jam? Kita ada 45 menit, Prof. 45 menit, oke, terima kasih. Saya pikir ada 2 jam. Oke, terima kasih. Sebetulnya kita riset di perovskite solar cell ini sudah saya rencanakan dulu sejak tahun, kalau tidak silap saya sejak tahun 2011-2012 kita sudah rancang itu, cuma tidak berkembang dengan baik. Awalnya ada 2 orang student pelajar saya yang memulakan dulu, yaitu Dr. Atar, sekarang sudah tamat, dan sudah itu ada Dr. Altaf yang juga memang betul-betul menggunakan perovskite solar cell, perovskite sistem untuk solar cell. Lepas itu karena keterbatasan dari segi peralatan kita di sini dan kontrol ambient semacam itu, kita terpaksa tidak bisa meneruskan. Jadi kita lebih menentu pada aplikasi lain seperti dye-sensitized solar cell. Sekarang ini saya akan membawakan bagaimana sistem nanomaterial yang kita buat bisa kita aplikasikan dalam sistem perovskite solar cell. Jadi sebelum meneruskan, saya akan lebih menumpukan nanti di sini diskusi berkenaan dengan ada istilah dinamika fotoelektrik di dalam device yang nanti sedikit akan saya ulas, dan apa masalah yang kita hadapi dan bagaimana kita untuk mengawal masalah-masalah ini agar kita dapat meningkatkan performa atau prestasi dari sel surya. Saya awal dengan memberikan pengenalan sedikit berkenaan dengan itu perovskite solar cell dan current state of the art, perkembangan terkini, dan inilah isu-isu yang akan kita bahas nanti. Yang semua researcher di dunia bertumpu memfokuskan
kajian untuk meningkatkan performance solar cell, dan saya akan diskusikan sedikit apa strategi yang kita gunakan, yang kita propose terakhir-terakhir ini, dan sedikit apa yang boleh saya tutup dengan diskusi apa yang perlu kita buat untuk lebih meningkatkan lagi performa prestasi dari sel surya perovskite ini. Perovskite solar cell atau kita singkat dengan PSC adalah boleh dikatakan ya new generation solar cell. Ya, generasi berapanya, mungkin ketiga ke empat. Ya. Jadi adalah solar cell yang menggunakan bahan hybrid organik dan organik perovskite ya, dengan struktur unit kristalnya seperti ini. Ya. Kristal seperti ini dengan ada octahedral, 4 biji octahedral. Jadi unit sel dari perovskite ini disusun oleh 4 octahedral TiOC. Jadi nanti kita lihat lebih jauh ini di sini kalau untuk hybrid perovskite dia bukan TiOC tapi TiO3, tapi di sini adalah plumbum halide dengan yang merahnya unit sel, lattice ini sublattice ini adalah halide, can be bromide, iodide atau chloride. Nanti kita lihat. Solar cell ini pertama sekali diperkenalkan pada tahun 2009. Pada saat ini perovskite digunakan sebagai dye dalam SiC sebetulnya. Dan efisiensi pada masa itu sudah 3,8 saja. Ini disebabkan oleh perovskite ini sendiri tidak stabil dalam bersentuhan dengan elektrolit, karena ini adalah ionik kristal, jadi boleh terlarut. Jadi dia tidak bisa kita gunakan. Jadi dengan seterusnya dengan mengubah struktur sistem dari perovskite solar cell ini, PSC ini, dengan menjadikan dia sebagai all solid state system. Jadi semuanya tidak ada solid state, bukan ada lagi liquid electrolyte. Dan seterusnya pada 2011 boleh ditingkatkan menjadi sekitar 2 kali ganda performa. Dan dengan meningkatkan sifat-sifat dari perovskite sendiri, sifat interface di dalam device seperti yang kita lihat di sini, perovskite solar cell disusun oleh struktur seperti ini, ada ITO di sini, anode dia, dan electron transport layer, perovskite, dan hole transport layer, dan elektron lagi di sini. Jadi dengan memperbaiki sistem interface itu antar muka setiap bahan-bahan ini, maka performa dari sel surya perovskite ini bisa ditingkatkan secara eksponensial. Ya. Dan terakhir kita ketahui bahwa new record dari efisiensi ini lebih 52%. Jadi dipublish oleh Korean Institute dan MIT di Amerika, kerjasama mereka. Nah, dan ini adalah nilai sangat jauh lebih besar dibanding silikon solar cell yang sangat established ya. Dan ini tentunya nanti kita lihat karena efisiensi yang sangat tinggi, dan kita lihat nanti bagaimana penyediaannya, maka perovskite solar cell menjadi tumpuan penyelidik ya di seluruh dunia sekarang untuk tentunya sebagai sumber tenaga alternatif. Perovskite solar cell ini boleh dalam 2 bentuk. Pertama adalah normal dan inverted. Terbalik. Itu hanya dibezakan di sini adalah posisi elektron transport layer-nya. Elektron transport layer sebetulnya adalah wide band gap semiconductor. Jadi semiconductor yang memiliki band gap yang lebar seperti TiO2, SnO2 dan sebagainya. Kita ada ITL di atas ITO dan perovskite dan STL. Ini adalah semiconductor dengan low band gap seperti apa di sini nikel oxide, copper oxide dan segala macam ya. Dan sedangkan inverted ada kebalikannya. STL kita pindah ke sini dan STL kita pindah sini. ITL ke sini, elektron transport layer ke sini. Pada dasarnya kedua-dua sistemnya ada bagus, cuma ada pro dan kontra. Seperti
seperti normal ini, normal perovskite ini dia efisiensi tinggi, cuma dia ada power hysteresis namanya. Power hysteresis ini adalah kehilangan daya bila bergantung pada operational condition, kondisi operasi. Sedangkan inverted solar cell ini dia punya power hysteresisnya sangat kecil, jadi sangat bagus. Cuma efisiensinya masih lebih rendah dibanding dengan normal. Oke, kita boleh gunakan. Nah, sekarang saya lebih menumpukan kepada sistem ini karena dia boleh menghasilkan current yang sangat besar dan kemungkinan untuk menghasilkan open circuit voltage yang juga sangat besar untuk potensi peningkatan performa. Nah, seterusnya saya sedikit diskusi berkenaan dengan perovskite. Perovskite sebetulnya merujuk pada mineral kalsium titanate sebetulnya yang ditemukan pada tahun 1839 oleh saintis ini dari Rusia. Di mana perovskite ini struktur kristalnya terdiri dari corner sharing, artinya saling berbagi. Kalau orang Malaysia kata bucu, tapi kalau kita sebut dengan apa namanya ini sudut ini, corner sharing. Seperti kita lihat di sini, corner sharing dalam 3 dimensi dengan kalsium TiO6 octahedral. Ini octahedralnya ada ini titanium di tengah, ini titanium di tengah, dan oksigen di luar. TiO6. Dan kalsiumnya berada di cavity ini, di ruang yang kosong di tengah-tengah kubo octahedral unit cell ini. Sedangkan ini adalah inorganic perovskite, itu oxide perovskite dengan memenuhi stoichiometri battery. Ini adalah cation, boleh jadi dia organik atau inorganik. Kalau dia kita gunakan organik, maka dia menjadi hybrid organik dan inorganik. Dan X ini bisa dari oksigen, iodide, chloride, dan bromide dan sebagainya. Nah, jadi riset perovskite ini sudah lama, bahan ini dia sifat-sifat yang sangat menarik. Dan juga hybrid ini juga diperkenalkan jauh sebelum ini tahun 70-an ya. Tetapi riset pada bidang ini lebih kepada sifat-sifat disebabkan oleh sifat-sifatnya elektrikal dan optikal yang menarik saja. Dan aplikasinya dalam solar cell baru pada tahun 2009 seperti yang kita sebutkan. Dan bergantung pada apa namanya charge balancing ya di dalam stoichiometry ini untuk perovskite oxide kita boleh buat combination yang sangat banyak ya. Dan untuk perovskite highlight itu menggunakan unit cell pada octahedral ini yang tadinya bisa oksigen di sini ya, bisa iodide, chloride dan sebagainya. Maka dalam produk tabel ini kita boleh menghasilkan lebih dari 500 combination perovskite sistem ya, sama ada perovskite oxide atau perovskite hybrid highlight perovskite. Dan juga ketersediaan perovskite ini boleh kita expand lagi dengan mensubstitusikan sublattice di tengah ini. Di sini adalah kalau untuk highlight perovskite di sini adalah plumbum ya. Ada divalent metal B di sini, ada PBS, PB2+, SN2+ dan sebagainya. Ini kita boleh substitusi salah satunya ini. Kita gantikan di sini misalnya ini plumbum, di sini adalah SN, maka kita akan menghasilkan double perovskite seperti ini. Ya, double perovskite artinya kita ada dua divalent metal di dalam unit cell. Sekarang unit cell menjadi lebih besar. Kalau yang single perovskite, unit cell-nya disusun oleh 4 octahedral di sini. Ya. Nah, sedangkan untuk yang double perovskite ini jadi double. Di semua ada berapa ini? 6. Berapa itu? 8. Berapa ya? Banyak lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke, jadi itulah yang membuatkan perovskite ini jadi menarik ya. Dan ternyata dia juga memiliki sifat fotoelektrikal yang sangat menjanjikan untuk aplikasi dalam peranti-peranti optoelektronik.
Nah, kita lihat sifat-sifatnya. Untuk perovskite, ini sebetulnya diskusinya tidak sekarang pada hybrid perovskite, organik dan organik halide perovskite. Dia memiliki electromobility yang cukup besar, yaitu sekitar 10. Ini lebih besar dibanding, sangat besar dibanding dengan electromobility di dalam konvensional semiconductor bahan organik, ya, seperti pentasin, seperti P3S3 dan sebagainya. Ya. Kemudian perovskite memiliki diffusion length yang sangat besar, yaitu 10 mikrometer, ya. Jadi diffusion length ini adalah kemampuan carrier diffuse di dalam bahan itu sampai dia hilang atau recombine, ya, di dalam bahan itu terjadi kombinasi dengan antara elektron dan muon. Kalau kita bandingkan dengan silikon single crystal, dia 100-300 sampai 100-300 saja. Sedangkan mobility tadi silikon single crystal itu 6.000, ya. Dan diffusion length ini sebetulnya diffusion length dan mobility ini boleh kita tingkatkan lagi dengan kalau kita boleh menyediakan perovskite dengan crystallinity property yang baik seperti single crystal dan sebagainya. Jadi kita boleh tingkatkan lagi sehingga kita mendapatkan performa sifat-sifat fotoelektrikal yang lebih baik. Kemudian yang penting di sini adalah untuk aplikasi solar cell adalah exciton binding energy, di mana exciton binding energy adalah energi ikatan antara elektron dan hole selepas bahan ini menyerap cahaya, energi foton, dan elektron di dalam valence band akan terexcite ke conduction band, dan terbentuklah pasangan antara elektron dan hole ini disebut dengan exciton, ya. Dia selalu berikatan. Ini adalah rendah, yaitu exciton binding energy adalah rendah. Ini kita harapkan karena nanti dekat interface elektron dan hole akan mudah untuk berpisah, karena kita mengharapkan perpisahan elektron dan hole ini nanti akan kita jadikan sebagai sumber electrical current, ya. Kemudian salah satu sifat yang baik, yang sangat bagus dari perovskite itu adalah dia memiliki absorption coefficient yang sangat besar. Absorption coefficient besar artinya kemampuan dia menyerap foton itu sangat besar. Kalau kita bandingkan dengan konvensional dye dalam DSSC itu N719, dia lebih dalam sekitar 10 kali lebih besar kemampuan dia menyerap foton. Artinya kalau dia boleh menyerap high density foton, maka kita mengharapkan perovskite ini juga menghasilkan high density exciton. Di mana exciton itu nanti yang akan menghasilkan current. Dan sama seperti kebanyakan bahan baik organik dan organik, sifat-sifat ini boleh kita ubah, yaitu dengan doping, substitution dari sublattice tadi itu, ya, seperti kita lihat di sini, sebuah kerja yang telah dipublish sebelumnya oleh researcher di luar sana. Warna ini menunjukkan photolumination dari perovskite. Ini inorganic perovskite, ya, cesium palladium bromide. PL dia warna hijau, boleh diganti menjadi biru jika digantikan bromide ini ganti dengan fluoride, atau menjadi merah bila bromide ini ganti dengan iodide. Kemudian dengan mengkontrol mengawal komposisi, konsentrasi dan semacam itu, kita boleh dapatkan satu set bahan yang memiliki photoluminescence yang berlainan. Ini sangat bagus sekali untuk aplikasi solar cell dan light emitting diode. Dan di atas itu semua, dia boleh digunakan dalam aplikasi menggunakan solution processing. Artinya semua dalam bentuk larutan. Ya, kita bisa larutkan bahan perovskite ini dalam solvent seperti DMSO, DMF, ya, dan kemudian membuat thin filmnya cukup dengan spin coating. Dan ini sangat murah, dan dibanding dengan pembuatan device menggunakan silikon base, di mana silikon ini proses pendidikannya sangat mahal, dan pembuatan peranti optoelektronik dari silikon ini juga sangat mahal. Ya.
Jadi itulah kelebihan dari perovskite. Namun begitu, ya sifat-sifat yang boleh ditawarkan oleh perovskite ini, dia memiliki suatu masalah utama yang kita hadapi sekarang ini adalah kestabilannya sangat rendah. Ya, phase stability. Phase ini untuk saudara-saudari ketahui semua ya, untuk kita ketahui semuanya. Phase itu dah seperti dalam TiO2 itu kita ada, sorry, tak tahu kenapa ini tertulis ini di screen saya ini. Oke. Jadi phase itu seperti dalam TiO2 contohnya kita ada memiliki beberapa fasa seperti rutile, boroxide, anates macamnya. Pada perovskite juga seperti itu, ada cubic phase, ya, ada beta phase dan trombin, ya. Dan semua perovskite ini boleh berada pada fasa-fasa ini. Dan fasa yang kita kehendaki untuk aplikasi solar cell dan optoelektronik adalah cubic ini, cubic phase ini. Tetapi dia hanya stabil pada suhu 100 ya, dan berubah pada fasa tetragonal jika kita turunkan kepada room temperature. Ini disebabkan oleh entalpi dia positif ya, formasi entalpinya positif yang sangat tinggi ya, sehingga dia stabil pada suhu tinggi saja. Ini contoh perubahan fasa tadi. Warna hitam adalah cubic phase, berubah menjadi kuning yaitu tetragonal jika suhu kita turunkan dalam beberapa detik saja, beberapa saat saja. Dan juga masalah utama ini adalah perubahan fasa ini tidak saja disebabkan oleh perubahan suhu, tapi disebabkan oleh juga perubahan pressure, tekanan, magnetic field, electric field, ya, dan juga ionic migration dalam bahan itu ya, humidity dan oxygen content di sekitarnya. Dan sekarang kebanyakan tumpuan kajian adalah menyediakan perovskite dengan kestabilan tinggi ini, dan kita harapkan segera perovskite dengan fasa cubic ini dengan kestabilan tinggi boleh ditemukan, dan solar cell perovskite dengan efisiensi tinggi dan kestabilan tinggi akan kita hasilkan tidak lama lagi. Seterusnya kita lihat isu yang lain ya, selain dari stability itu memang ya, ini juga ada suatu bagian sangat kritikal juga dalam sistem operasi sistem perovskite solar cell ini adalah fenomena ion migration, itu perpindahan ion di dalam bahan. Sebetulnya perovskite ini adalah ionic crystal. Ionic crystal ini semacam garam lah, NaCl ya, ionic crystal. Jadi ionic crystal ini kita lihat di sini ya, seperti di sini kita ada ion, di sini cation organik ya, seperti metal amine, di sini ada halide seperti iodide, di sini ada plumbum ya. Bila kita bias bahan ini, ion-ion ini boleh berpindah. Ini pun boleh bergerak, didorong oleh arah dari electric field tadi ya. Dan juga ion-ionnya akan berpindah. Ini menyebabkan fasa berubah dan segala macam ya. Dan ini terjadi sangat kuat bila terjadi pada grain boundary. Sebelumnya saya ingin perlihatkan ini adalah contoh film perovskite yang kita spin coating di atas substrate. Jadi dia ada grain boundary di sini. Jadi satu grain ini grain boundary. Dan grain boundary ini adalah energinya sangat tinggi seperti ini kita ilustrasikan di sini. Ada dangling bond di sini namanya, itu ada bahagian-bahagian elemen yang tidak berikatan dan memiliki energi yang sangat tinggi. Jadi bila ada sedikit saja driving field ya di sini seperti electric field atau apa, maka ion-ion di sini cenderung untuk pergi ke tepi ini semuanya seperti cation atau iodide di sini pergi ke tepi ini. Dan ini akan merusak kestabilan device dan juga performanya tentunya.
Dan ini diilustrasikan oleh sistem ini. Kita lihat immigration itu bagaimana dia bergerak. Ini adalah metilamine, ya, dia terpolarisasi dengan adanya electric field. Ya. Dan ini juga sangat serius dan sudah banyak teknik yang diperkenalkan untuk bisa mengatasi ini, seperti yang kita lihat di sini adalah 2D perovskite precipitation pada interface. Jadi kita spin coating bahan ini di atas permukaan ini sehingga dia mengisi celah-celah pada boundary ini, sehingga diharapkan ion migration bisa dikurangkan. Ini contoh ilustrasi lainnya, dan inilah performa yang telah dilaporkan, menunjukkan ada peningkatan kestabilan dengan memberikan 2D perovskite pada permukaan. Kemudian ada bagian juga penting, ya, sangat penting sebetulnya, dan ini juga menjadi fokus apa yang kita kerjakan sekarang ini adalah isu dinamika fotoelektrika pada interface sebetulnya. Ya. Interface antara elektron transport layer dengan perovskite. Seperti kita diskusi sebelum ini, ada di atas device itu kita ada ITO, ada elektron transport layer, dan ada perovskite. Jadi yang kita bahas ini adalah interface dekat ETL dan perovskite. Ini adalah gambaran umum bagaimana sebuah solar cell beroperasi. Di sini adalah perovskite, dan bila ini adalah ETL atau ETM, ini adalah elektron transport material, ini whole transport material. Dengan inilah energy diagram dia, ya. Bila perovskite ini menyerap photon energi, elektron pada valence band di sini akan terexcite ke conduction band, dan terbentuklah di sini adalah exciton, ya. Excitonnya akan bergerak ke interface di sini dekat ETM. Sini kita misalkan di sini ada TiO2 bahan kita. TiO2. Dan proses pergerakan ini juga sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat bahan perovskite, dan sebagian elektron jatuh semula ke sini menjadi recombination. Seperti yang diperlihatkan di sini ada radiative recombination, band to band transition namanya. Dari band to band artinya dari conduction band ke valence band. Dia menghasilkan radiation. Atau rekomendasi disebabkan oleh defect. Defect itu dari mana? Defect itu seperti yang kita sebutkan tadi adalah ada disebabkan oleh grain boundary, juga ada vacancy disebabkan oleh hilangnya iodide atau hilangnya plumbum dalam lattice tadi, ya. Jadi yang membentuk level-level trap level dekat band gap. Jadi ini mempercepat proses recombination. Kemudian di sini elektron akan berpisah dengan hole akan pergi ke sini, elektron akan transfer sini. Nah, proses transfer ini sangat ditentukan oleh jenis coupling di sini, ya. Coupling antara coupling ini adalah seberapa bagus ikatan antara surface itu, antara ETM dengan STM. Ini pengaruhi nanti oleh ada lagi band alignment, surface defect, dan sebagainya, ya. Dan bila coupling tidak bagus, elektron akan menumpuk di sini, accumulate dekat surface ini, dan ini akan memicu recombination kembali ke sini. Kita kehilangan, ya. Kemudian di sini ini yang akan kita selesaikan. Bila elektron sudah sampai di sini, sebagian dengan mudah pergi keluar, dan ini menjadi arus listrik, electrical current. Tapi sebagian bergantung pada struktur di sini, elektron hanya berkumpul di sini. Accumulate, dia tak boleh bergerak karena di sini mungkin ada banyak rintangan, boundary condition, boundary resistance, sebagainya. Ini akan memicu interface recombination. Elektron akan pergi ke sini lagi. Jadi kita akan banyak kehilangan seperti tunjukkan di sini. Kalau recombination tinggi, kita menghasilkan current yang rendah. Kalau charge transfer tinggi di sini atau di sini, nah proses antara hole dekat hole side, bagian hole ini juga sama saja di sini. Cuma elektron lebih aktif. Nah, di sini agak kurang karena bergantung pada size dari hole itu, ya.
Biasanya dalam real system, bila ini tinggi, laju transfer tinggi, recommendation juga tinggi. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh struktur di sini. Karena kita tidak segera menarik elektron tadi keluar. Jadi kenapa kita tak boleh segera? Nanti kita lihat alasan-alasan. Nah, ini sebetulnya struktur asas dasar yang selalu orang buat ya dalam membuat solar cell. Jadi di sini adalah ETL, ada dua struktur ETL di sini. Ada compact layer TO2 dan ada mesoporous TO2. Compact layer ini seperti contohnya disusun oleh colloidal particle yang disusun sedemikian rupa membentuk sebuah lapisan yang compact ya, atau juga boleh thin film ya. Tapi kebanyakan di sini colloidal system di sini ya. Jadi kita perhatikan antara colloidal yang colloidal ini ada gap udara di sini. Ini adalah rintangan, resisten. Jadi elektron tidak boleh dengan mudah meloncat dari sini ke sini ya. Jadi di sini memerlukan proses transport coupling yang baik baru boleh dia senang. Dan proses transport punya lain, bukan seperti pada silicon system dan inorganic semiconductor system ya, mengikut istilahnya band like transport. Tapi di sini adalah hopping, dia meloncat saja. Kalau dia dekat dia boleh meloncat, kalau dia jauh dia tidak boleh meloncat dan terkumpul di sana. Kemudian kita ada lagi di sini ada mesoporous system di sini di atas compact layer. Dan strukturnya seperti ini juga disusun oleh banyak-banyak partikel connecting each other ya. Nah, juga pada network itu ada gray boundary juga seperti diperlihatkan pada high resolution ini, dan ada pore ini memang dikendaki. Bila kedua ini kita stack together, kita tindankan, kita bertindihkan, kita boleh bayangkan bagaimana sukarnya elektron untuk mencapai ITO ini dari perovskite ini. Ya. Nah, jadi akhirnya banyak yang hilang dan kita dapatkannya sedikit saja. Nah, itulah ya kita coba deal with the problem. Kita ingin selesaikan problem di sini dengan mengubah struktur ini. Ya. Ini adalah ilustrasi yang apa yang saya ceritakan. Bila perovskite elektron di sini bergantung pada coupling di sini, dia boleh meloncat dengan baik. Di sini kalau dia tidak, di sini kalau akan meloncat ya, hopping elektron sampai akhirnya ke elektron. Ini sudah kita boleh gunakan sebagai sumber arus electrical current. Nah, bila ini tidak bagus, dia terkumpul seperti ini. Dan ini akan menghasilkan banyak efek seperti menghasilkan superoxide bila dia bereaksi dengan oksigen atau hidroksi radikal ya. Sehingga dia akan merusak perovskite ini, radikal kedua radikal ini. Nah, ini dan juga bergantung pada jenis coupling antara mereka. Nah, dia akan randomly kemana-mana saja yang mana dia terdekat. Ibarat kita meloncat, dia mana terdekat saja. Akhirnya dia mati sendiri di dalam dan tidak pernah sampai ke elektron. Dan pada kajian terkini kita ya, sudah dilaporkan sebelumnya bahwa bentuk susunan colloidal partikel ini sangat mempengaruhi dari mobility elektron ya, dan Hall ya, dan juga faceting. Dan ini juga disebut dengan jenis coupling antara kedua partikel ini ditentukan oleh reorganization energy namanya di sini, yaitu lambda. Dia akan menentukan coupling energi antara dua partikel yang berdekatan. Jadi prosesnya juga sangat complicated. Jadi di sini kita timbul ide bagaimana kalau kita buat elektron ini elektron transport layer ini adalah single kristal saja, sehingga proses ini elektron yang meloncat seperti yang kita lihat di sini tadi ini boleh kita hindari sehingga dia hilang ya. Kita boleh hindari dan kita boleh menghasilkan sistem yang sangat baik. Jadi kita punya ide bagaimana kita buat dia single kristal. Dan juga sebentar, jadi sebelum itu kita lihat di sini high energy facet yaitu 1001, di sini 1100. Ini adalah case pada sistem lain sebetulnya PBSX ya. Ini quantum dot, tapi untuk ini ada high energy facet pada sistem ini.
dia memberikan mobility elektron yang jauh lebih besar dibanding yang low energy facet. Nah, di sini ya. Nah, facet itu yang mana ini? Ya, permukaan ini ya, permukaan kristal ini facet. Jadi kalau kita punya yang permukaan itu energi tinggi seperti 100 di sini, maka kita boleh menghasilkan mobility yang tinggi. Jadi begitu juga untuk TiO2, energi yang tinggi itu adalah pada TiO2 adalah 001. Ya ini. Nah, dengan lattice-nya seperti ini perovskite. Kalau untuk yang low energy ya seperti yang pada koloidal ini, sebetulnya ini adalah energi yang rendah. Ya. Nah, jadi proses charge transfernya ada kurang di sini. Menyebabkan coupling antara perovskite dengan koloidal ini tidak begitu optimum, sehingga elektron akan akumulasi di sini dan trigger recombination. Bagaimana dengan high energy phase 001 di sini? Dia akan memberikan coupling yang baik sehingga tidak ada accumulation of, tidak ada penumpukan elektron dekat perovskite di sini, dan ini boleh diekstrak keluar. Ini contoh TiO2 dengan high energy phase. Sebetulnya ini adalah hasil Dr. Suratun dulu ketika beliau pernah bersama di lab kami dulu, lupa saya tahu berapa, mungkin tahun 2013-2014, ini adalah hasilnya kita publish di Solar Energy Material and Solar Cell tahun 2014. Nah, ini salah satu contoh TiO2 dengan high energy facet. Ini adalah low energy facet. Kemudian memang kita sudah lihat ini memang boleh menyediakan coupling yang baik. Tapi kalau kita lihat strukturnya, dia juga adalah stacking partikel-partikel satu sama lain, juga memberikan grand boundary resistance yang besar di sini. Jadi alangkah baiknya kalau high energy phase ini kita jadikan single crystalline system. Ya. Jadi kita mengharapkan dia akan coupling dengan perovskite bagus dan extraction elektron keluar device dapat dilaksanakan secara baik. Jadi kita baru saja menyelesaikan kerja ini dengan menyediakan nanogras TiO2. Kebetulan adalah hasil seorang student saya ya bekerja di dalam proyek ini. Ya, kita menghasilkan high energy facet TiO2 tapi single kristal kita beri nama nanogras. Tentunya proyek ini sudah lama kita hasilkan pada tahun 2012-13 seperti itu, baru kita aplikasikan di dalam proyek solar cell pada sejak tahun lepas kita aplikasikan. Strukturnya seperti ini. Ini adalah kartunnya. Kita tumbuhkan langsung di atas permukaan dengan dia berbentuk grass, bentuk rumput. Ya, kalau kita terjemahkan adalah rumput. Ya. Nah, kalau kita lihat, ambil satu biji, kita bawa ke bawah mikroskop, dan strukturnya seperti ini. Dan kita analisis ketebalan dari rumput ini adalah 3 nanometer, dan permukaannya adalah high energy facet 001. Ya. Jadi memang kita harapkan ini sistem ini nanti perovskite akan kita lapisi di atas ini, di atas sistem ini. Dan ini cross sectionnya dan samping seperti ini, dan ini dari permukaan. Jadi salah satu ciri yang lain adalah dari nanogras ini, dia ujung-ujung dia ini sangat tajam seperti kita lihat pada sini. Sebetulnya ujung-ujung tajam pada nanokristal ini dia adalah high energy site. Itu tempat yang memiliki high energy dan sangat berpotensi untuk pemisahan elektron dan hole yang sangat aktif di sana. Dan kita akan mengharapkan high density of current dihasilkan dari sistem ini. Ini kartun dari, ini sebetulnya perovskite ya, perovskite berwarna putih ini. Kenapa hilang di sini? Saya pun lupa ya, tak tahu ya. Sebetulnya ini berwarna merah atau mungkin saya lupa mengubah warnanya. Ini perovskite, ini adalah nanogras, ini
STL, electron hole transport layer, dan sebagainya. Kemudian kita lihat ilustrasinya, dan pemisahan elektron dan hole boleh terjadi mana-mana saja, dan elektron nanti akan pindah dengan laju ke ITU, dan boleh kita hasilkan sebagai electrical current di sini ya, untuk menghasilkan kehidupan lampu dan semacamnya. Nah, ini adalah respon dari solar cell kita buat, dan kita menghasilkan efisiensi lebih kurang 1,6, dan ini adalah menggunakan perovskite. Ini adalah salah satu yang tertinggi ya, untuk perovskite yang kita gunakan itu triple cation perovskite tertinggi ya, walaupun sekarang ini ada yang 25.2, tapi itu menggunakan perovskite lain, dan sistem mereka adalah masih menggunakan koloidal partikel dan mesoporous sistem tadi ya. Jadi kalau nanti kita mengaplikasikan nanogras dengan sistem perovskite yang terbaik, itu mungkin kita mendapatkan tingkatkan lagi. Ini kita compare dengan SNO2. Kenapa kita compare dengan SNO2? Sebab SNO2 sebetulnya adalah ETL yang sangat banyak digunakan sekarang ini, disebabkan oleh sifat-sifat positifnya lebih banyak dibanding dengan TO2, terutamanya defect yang dari permukaannya hanya memberikan 18.2. Jadi ini sangat kontras sekali. Kemudian kita melakukan transient photoluminescence spectroscopy untuk mengkaji bagaimana morfologi ini mempengaruhi charge transfer pada interface ya. Jadi hasilnya ini hasilnya, kemudian kita fit dengan B exponential decay system, dan kita mendapatkan ada fast decay time constant dan slow decay time constant. Fast decay time constant itu kira-kira di sini, slow itu di sini ya. Nah, di mana fast decay time constant ini boleh kita asosiasikan, kita hubungkan dengan interface charge transfer. Jadi kita lihat di sini interface charge transfer pada nanogras ini adalah 2 kali lebih laju dibanding dengan SNO2. Maknanya dia lebih aktif untuk menjana, untuk memfasilitasi charge transfer pada interface tadi ya. Dan ini juga kita buktikan dengan kajian electrochemical impedance spectroscopy pada 2 device ini. Kita mendapatkan charge transfer resistant dekat interface pada sistem menggunakan nanogras adalah sangat kecil ya. Boleh dikatakan kecil berapa kali ganda lebih kecil dibanding dengan SNO2 ya. Jadi ini membuktikan bahwa sistem yang kita buat boleh menyelesaikan kehilangan pada interface tersebut, kehilangan photoelectrical dynamic dekat interface. Nah, ini adalah statistik kita lihat, kita kaji bagaimana panjang nanogras mempengaruhi performanya. Jadi kita dapatkan di sini, ini sebetulnya peningkatan panjang dari 40 di sini dengan sekitar 200-an. Jadi kita dapatkan yang terbaik itu dalam 60 nano tebalannya. Tapi walaupun demikian, kebanyakan sistem menghasilkan efisiensi di atas 20. Hal yang utama kita perhatikan di sini adalah untuk melihat bagaimana photoelectrical dynamic dalam device adalah dari open circuit voltage-nya, VOC-nya, dan fill factor-nya. Jadi kita lihat sebagian besar device kita berada di atas 1.6, dan ada banyak device mencapai 1.18, di mana nilai ini adalah di antara yang tertinggi yang dilaporkan sejauh ini ya. Dan kita berada pada tahapan ini. Ini menandakan VOC yang tinggi, menandakan kita kehilangan carrier dalam device itu sangat kecil. Kecil maksudnya kecil dibanding peranti-peranti lain. Dan ini dibuktikan dengan fill factor yang melebihi 80 ya. Kebanyakan device melebihi 80. Ini juga parameter yang memberikan gambaran bagaimana pergerakan dinamika photoelectrical current di dalam device, photoelectrical carrier, ya, photocarrier di dalam device. Mana fill factor yang tinggi menandakan bahwa kita kehilangan photocarrier sangat kecil. Oke, kemudian kita lihat, kita kaji bagaimana electromobility dalam peranti ini. Nah, kita bandingkan dengan koloidal TO2, nanogras dan SNO2, dan kita gunakan
space charge mobility analysis menggunakan Montgomery equation yang diberikan oleh equation ini, kita mendapatkan mobility elektron dalam TNG adalah sekitar 1000 kali lebih tinggi dibanding pada TiO2 yang biasa, dan sekitar puluhan lebih tinggi dibanding SnO2. Jadi dapat terlihat single crystalline ETL dapat meningkatkan photoelectrical dynamic di dalam peranti. Ya. Ini hanya analisis bagaimana trap density. Trap ini adalah pemerangkap charge, pemerangkap elektron di dalam peranti. Sebetulnya sesuai seperti yang saya katakan tadi itu, nilai slope ini adalah menggambarkan density dari perangkap dalam bahan. Ternyata SnO2 lebih kecil dibanding dengan TNG. Ini adalah normal. Kenapa? Karena trap density di dalam SnO2 lebih kecil dibanding SnO2. Tapi memandangkan efisiensi pada SnO2, TiO2 ini jauh lebih tinggi dibanding dengan SnO2, ini menandakan TNG menjana atau memfasilitasi photoelectrical dynamic yang sangat tinggi sehingga boleh mengatasi trap density yang lebih tinggi dibanding di dalam sistem tersebut. Oke, ini kita lihat jelas stability dia dalam operasi. Kita lihat tanpa boleh kita abaikan penurunan ini, sangat kecil penurunan. Dan ini adalah kestabilan dalam aging, sekitar dalam 2 bulan lebih ya. Masih boleh mempertahankan efisiensinya dalam 20 dari 1,6. Ini untuk TiO2 yang kita propose ya, strategi untuk meningkatkan photoelectrical dynamic menggunakan electron transport layer menggunakan TiO2. Kami juga terakhir ini membangun sebuah sistem baru ETL, yaitu menggunakan atom thick layer. Itu macam grafin, strukturnya macam grafin, tapi adalah transition metal di castogenate, yaitu tungsten disulfide dengan beberapa lapisan. Dan kita publish di sini. Seorang student master saya sekarang menunggu Viva, tak lama lagi. Kita mendapatkan suatu fenomena yang menarik juga di sini. Ini kenapa kita pilih bahan ini dengan sifat yang sangat baik, karena bahan ini variability-nya tinggi banding tinggi 100 ya, 100, dan juga ambipolar, yaitu boleh berfungsi sebagai ETL dan juga STL. Kemudian ada sifat-sifat yang baik itu juga yang dihasilkan dari bahan ini adalah dia memiliki ada surface collective motion of a ketone, boleh ekstrak dengan besar exciton separation nanti di dalam menjana exciton separation yang massive di dalam device dan sebagainya. Jadi saya akan percepat saja karena waktunya sudah hampir habis. Jadi kita dapatkan ini adalah basic characterization saja. Ini adalah atom thick 2D material tadi yang tungsten disulfide tadi. Dia ultra thin layer ya, di atas substrate. Ini adalah peranti yang kita buat menggunakan sistem ini. Efisiensi yang terbaik kita dapatkan so far adalah 18%, dan ini kita boleh tingkatkan lagi dengan memperbaiki sifat-sifat bahan ini. Dan juga VOC-nya juga cukup tinggi, yaitu lebih 1,1, dan Q-faktor juga agak tinggi ya. Dan seterusnya, ini saya tidak discuss lebih kurang sama dengan tadi. Ini adalah interface charge transfer dynamic dalam sistem ini, juga menunjukkan interface dynamic sangat baik ya, dengan time constant 5,9 dibandingkan dengan TiO2 tadi 3,3. Sedangkan SnO2 tadi adalah 7 lebih. Jadi ini juga sangat baik. Ini power hysteresis. Seperti yang kita apa itu power hysteresis sudah kita discuss tadi ya. Saya tidak ulas karena waktu sudah habis. Ini sedikit saya share gambar saya dengan
di tempat kolaborator saya di Fudan University semasa saya di invite sebagai visiting di sana, dan saya bawa student dan juga postdoc. Ini mungkin saya rasa beliau hadir juga di sini sekarang. Ya, ini student PhD di sana kita bekerja. Dan inilah perantis laser yang kita buat yang menghasilkan efisiensi rata-rata 21 lebih, ya, 20 lebih. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia dan juga UKM yang mendanai proyek ini, dan juga Bell Fellowship dan Shanghai International Student Fellowship yang telah memberi kita sponsor untuk tinggal di Fudan University lebih kurang 1 tahun lebih. Ya. Student, ada beberapa orang student kita bawa dan postdoc, dan juga kepada kolaborator Profesor Richard di Fudan University. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Akrajas atas penyampaian yang sangat menarik dan sangat detail berkaitan dengan perovskite nanomaterial. Prof, apakah Prof masih ada waktu untuk kalau misalnya kita buka 1 atau 2 pertanyaan? Oke, silakan. Ya. Oke, baik. Kita sudah ada beberapa pertanyaan dari audiens ya. Yang pertama itu dari Yolanda Rati. Ini mahasiswanya Bu Ari yang kemarin bikin FIP di labnya Prof. Akrajas. Jadi pertanyaan dari Rati, bagaimana untuk upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kestabilan perovskite, Prof? Ya, sebetulnya ini kestabilan ini memang isu yang sangat serius sekarang ini. Apa yang telah dibuat sejauh ini adalah, saya pergi ke slide saya sedikit ya. Saya menunjukkan struktur apa yang dibuat oleh para saintis sekarang ini, mencoba mendoping ya, perovskite tersebut atau menambahkan berbagai seperti ini adalah perovskite. Jadi dengan menggunakan pada sistem yang sederhana, perovskite di sini ada satu highlight saja. Seperti di sini ada iodide saja. Ini iodide ada satu plumbum saja. Usaha yang kita pakai, usaha yang digunakan oleh sebagian besar saintis sekarang ini dengan menambahkan iodide ini, ditambahkan di sini mungkin jadi fluoride ya. Dan yang memberikan kestabilan lebih baik itu seperti contoh mencampurkan dengan bromide. Seperti yang saya gunakan sekarang ini, kita menggunakan triple cation, di mana ini kationnya kita mencampurkan metil amonium dengan formaminidium, ya, formaminidium dan juga cesium. Ini adalah upaya-upaya yang boleh kita gunakan sekarang ini untuk meningkatkan kestabilan. Kemudian ada juga dengan mencampurkan ini namanya 3D perovskite, dengan mencampurkan dengan 2D perovskite. Jadi kita seperti yang sudah kita discuss tadi itu, kita lapisi dengan 2D perovskite. Dan so far boleh meningkatkan kestabilan ya. Dan itulah salah satu cara ya untuk boleh kita meningkatkan. Dan terakhir sekali saya tengok ya dalam laporan terakhir saya melihat kalau perovskite 3D ini kita kecilkan dimensinya menjadi 2D, small dimension, dia kestabilannya lebih tinggi karena apa namanya disebabkan oleh dia grain size-nya lebih besar ya. Kalau kita boleh juga kita gunakan apa namanya salah satu upaya itu adalah mengecilkan dimensi dia menjadi 2D dan membesarkan grain size-nya. Karena interfacial boundary ini juga sebetulnya men-trigger, memicu ketidakstabilan tadi. Saya rasa banyak usaha yang digunakan oleh para saintis, tapi umumnya mereka adalah mengganti-ganti, menambah, mendoping pada subletis ini dan sebagainya. Oke. Baik, terima kasih Prof atas penjelasan yang
sangat detail ya berkaitan dengan pertanyaan dari Rati tadi. Kemudian ada satu lagi pertanyaan dari Eldia dari Universitas Andalas. Bagaimana mengatasi limbah perovskite ini, Prof? Ya, memang ini salah satu isu juga karena di sini kita ada plumbum, ya. Plumbum itu heavy metal dan memang sangat tidak kita kehendaki sebetulnya. Ya. Cara mengatasinya memang bervariasi. Ya. Nah, salah satunya ada usaha menggunakan plumbum free system. Jadi kita menggunakan plumbum, mungkin menggunakan contohnya SN. Ya. Tapi untuk mengatasinya ya so far ya kita hanya macam limbah itu kita kumpul, kita treat, dan kita kita gitar, kita bersihkan, artinya kita tidak boleh membuangnya begitu saja ya, tapi kita kawal pembuangnya dan boleh kita bersihkan menggunakan ya orang kimia mungkin lebih tahu bagaimana untuk menetraliskan sistem ini ya. Jadi kita sebagai orang fisika kita memang isu kestabilan ini bukan menjadi fokus utama sebetulnya bagi kita orang fisika, tapi kita as long as bahan ini memiliki performa yang baik, optoelektronik yang baik kita pakai. Dan lagi pun dia dalam solid state. Solid state ini artinya untuk mencemarkan macam udara semacam itu sangat kecil ya. Dan itu boleh artinya itu motif kita tetap menggunakan plumbum toxicity racun sebabkan ini. Jadi mungkin itu boleh saya respon berkenaan dengan cuman untuk berkenaan menghandle masalah isu ini. Oke, baik. Terima kasih Prof. Akrajas atas jawabannya yang sangat jelas sekali ya, saya kira. Kemudian Prof, ini ada semacam pertanyaan lah dari Pak M. Nur. Ini beliau adalah dosen FKIP Fisika Unri yang sedang S3 di UGM. Apakah boleh apakah nanti kami boleh share email Prof kepada peserta atau mungkin Pak Nur ya, mungkin beliau berminat untuk bertanya langsung. Ya, senang sekali. Saya kenal dengan beliau ini karena kawan saya ini itu aku kuliah. Dan kita pun pernah jumpa di sini. Kenapa? Mana dia ada sekarang di sini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam ya, Pak Emno. Assalamualaikum. Cuman gini. Assalamualaikum Pak Prof. Akrajas. Ya, Waalaikumsalam ya. Mau nanya, bagaimana kabarnya di UGM? Online atau bisa ke kampus Prof? Nah, sekarang di kampus saya. Sekarang di kampus. Kampus ya. Di kampus, jadi tidak masalah. Memang dibatasi datang ke kampus sekarang, tapi saya boleh hadir. Ya. Jadi kita tidak bisa ke sana gitu. Sekarang di Indonesia, di Riau. Itu masalahnya karena orang Indonesia tak boleh masuk sekarang ya. Itu masalahnya. Prof. Herman Tahir. Assalamualaikum. Saya kebetulan membimbing, jadi tidak fokus tadi, Prof. Maaf. Oke, tahu. Ya, oke, mantap sekali ya. Ya, makasih. Oke, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Prof. Akrajas Ali Umar dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga Prof. Herman Tahir dari Departemen of Physics Universitas Riau atas kesediaannya meluangkan waktu jadi pembicara kita pada hari ini. Oke, saya stop nih sharing ya. Oke, baik. Boleh, Prof. Oke, jadi selesai ya. Cuma saya nak bercerita dengan Pak Herman. Dah lama kita tak jumpa. Ya, Prof. Baik. Mungkin sebelumnya saya tutup dulu ya. Setelah itu kita bisa ngobrol-ngobrol dan mungkin suasananya lebih agak santai gitu. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada semua partisipan atas kesediaannya menghadiri webinar pada hari ini.
Saya Suratun Nafisa sebagai moderator pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof kalau masih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin kalau Prof mau nih bincang-bincang sesuatu santai dengan yang Prof bercerita Herman. dengan- Assalamualaikum, Prof. Ramai orang mendengar Pak Herman ya. Ya Prof, ya Prof. Prof, maaf Prof, nomor teleponnya masih nomor telepon yang lama Prof. Oh masih. Oh iya. Nanti Itu makin tebal nih nampaknya. Prof. Hello, Yeah. Assalamualaikum everyone. Hello, Dr. Ekraz. It's nice. Yeah, How are you? Alhamdulillah, happy you are doing our conference today. How are you? Are you still in? Yeah, I waited for you your lectures. I wake up at 4 Oh, really? 4 a.m. Yes, I was waiting for your lecture. Are you in Turkey now? It was very nice. It was very nice. Okay. Yes, I'm in Turkey, Istanbul. Yes. Yeah, very So nice, it yeah. was very nice to listen you after a long time. And ProSkyte, you are working very well in this field now. I wish I Yeah. can join you in this project again. Yeah, welcome. Yeah, of course, you are here before in Malaysia, almost 2 years. So of course, I'm glad to have a collaboration with you again. Nice. Yeah, You inshallah, give us inshallah. your video. Yeah, nice. Yeah. It's very nice. Yeah. So everything is fine there. How long you will Hello, be in everyone. Istanbul? How long you will be there? It's been 1 year. Only 1 1 year. year. So how many more years? I think more 3 to 4 months more. Oh, okay. No, 3 to 4 months more, and then I will go back to Pakistan. Oh, Yes, nice, yes. So it was very nice. I saw saw about your lecture on Nafisa's Facebook ID, and then I thought that I have to join and listen you. And I also listen Professor Arman, and he also delivered very nice lecture. Though it was Yeah, I in think different I think language, you but and the Professor presentation Herman, I think, prepared, the close slides to- were very clear. Yeah. You and Professor Herman, I think, close field, I think, in electrochemistry, I think. Yep. Between you and Professor Herman, yeah. So you can collaborate. Yeah, inshallah. Yes, I will if he allows me, I can take his email from Dr. Suratun Nafisa Yeah. and contact him later. Yeah, sure. We will give Okay. today Okay. Thank you very much. Thank you. Okay, welcome. Okay, thank you very much. Thank you. Okay.